Tunagrahita adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan seseorang dengan keterbatasan intelektual atau intellectual disability. Dilansir dari Special Olympics, tunagrahita atau keterbatasan intelektual adalah istilah yang digunakan ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk komunikasi, keterampilan sosial, dan perawatan diri. Hal tersebut membuat tunagrahita mengalami perkembangan yang lambat secara kecerdasan kognitif dan sosial dibanding dengan anak seumurannya. Pada anak usia 5-6 tahun, disabilitas intelektual dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi, anak-anak dengan disabilitas intelektual masih dapat dilatih untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan kemandirian mereka. Tunagrahita dapat disebabkan oleh masalah yang dimulai kapan saja, sebelum seorang anak berusia 18 tahun, atau bahkan sebelum lahir. Faktor penyebab tunagrahita umumnya karena faktor genetik, fisiologi, dan masalah-masalah yang bisa menyebabkan tunagrahita, misalnya kondisi genetik. Tunagrahita dapat disebabkan oleh kondisi genetik yang diwarisi dari orang tua ataupun mutasi yang terjadi saat peluruhan gen. Kondisi genetik yang dapat menyebabkan tunagrahita adalah Down syndrome, Fragile X syndrome, dan juga Freiberg tuberculosis. Masalah saat kehamilan. Tunagrahita dapat terjadi pada janin yang awalnya sehat dalam perut ibu. Hal tersebut dipacu oleh hal-hal yang mengganggu perkembangan otak janin. Di antaranya adalah malnutrisi, infeksi, serta penggunaan alkohol, narkoba, dan obat-obatan tertentu. Masalah saat melahirkan. Tunagrahita dapat terjadi jika bayi kekurangan oksigen saat dilahirkan atau lahir sangat prematur. Adapun ciri-ciri tunagrahita dapat dilihat misalnya dengan duduk, berguling, merangkak, yang perkembangannya lebih lambat daripada anak seusianya, berbicara terlambat daripada anak seusianya, atau mengalami kesulitan berbicara, kesulitan mengingat sesuatu, kesulitan memahami atau aturan sosial, kesulitan memecahkan masalah, kesulitan berpikir logis, gangguan keterampilan motorik sehingga sulit melakukan hal dasar seperti mengganti baju, pergi ke toilet, dan juga makan. Selanjutnya gangguan kecemasan, dan selanjutnya masalah perilaku seperti emosi yang meledak-ledak, kesulitan menghubungkan tindakan dengan konsekuensinya. Cara penanganan tunagrahita khususnya di usia 5-6 tahun yaitu memberikan dukungan dan perawatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan anak, melatih keterampilan sosial dan praktis sehari-hari seperti berkomunikasi, merawat diri, dan berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak. Keempat, menggunakan teknologi bantu seperti alat bantu pendengaran atau kacamata jika diperlukan. Dan yang terakhir, mengikuti program terapi seperti terapi bicara, terapi fisik, atau terapi okupasi yang dapat membantu anak mengembangkan keterampilan dan kemampuan kemandirian mereka. Anak dengan tunagrahita memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama keterbatasan intelektual, yaitu memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan belajar dan memahami informasi. Mereka juga cenderung memiliki kesulitan dalam berpikir kreatif dan menilai secara kritis. Yang kedua, keterbatasan sosial. Anak tunagrahita cenderung memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial yang berlaku. Ketiga, keterbatasan fungsi motorik. Anak tunagrahita cenderung memiliki kesulitan dalam hal koordinasi gerakan dan keterampilan motorik kasar.
Keempat, keterbatasan fungsi sensorik. Anak tunagrahita cenderung memiliki kesulitan dalam hal pengolahan informasi sensorik seperti suara, cahaya, dan rasa. Dan yang terakhir, keterbatasan fungsi adaptif. Anak tunagrahita cenderung memiliki kesulitan dalam hal perawatan diri seperti mandi, makan, dan berpakaian. Untuk tantangan yang dimiliki oleh orang tua yang mempunyai anak tunagrahita adalah seperti kesulitan dalam berkomunikasi. Anak tunagrahita cenderung memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal atau non-verbal. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami kebutuhan anak dan juga dalam memahami apa yang diinginkan anak. Selanjutnya, kesulitan dalam merawat anak. Anak tunagrahita cenderung memiliki keterbatasan dalam hal perawatan, seperti makan, mandi, dan berpakaian, seperti yang sudah saya ungkapkan di atas tadi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi orang tua dalam merawat anak mereka. Ketiga, kesulitan dalam mengajarkan akademik. Anak tunagrahita cenderung memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan belajar dan memahami informasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengajarkan akademik pada anak mereka. Terakhir, kesulitan dalam berinteraksi sosial. Anak tunagrahita cenderung memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membentuk hubungan sosial dengan teman sebaya dan dengan orang lain. Sedangkan jenis-jenis tunagrahita yang umum dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tunagrahita ringan, yaitu tingkat tunagrahita yang paling ringan. Anak-anak dengan tunagrahita ringan memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut skala Binet atau 69 atau 55 menurut skala Wechsler. Yang kedua, tunagrahita sedang. Tingkat tunagrahita di mana anak-anak memiliki IQ antara 35 hingga 49. Ketiga, tunagrahita berat. Di sini, tingkat tunagrahita di mana anak-anak memiliki IQ antara 20 hingga 34. Dan yang terakhir, tunagrahita berat ekstrim, yaitu tingkat tunagrahita di mana anak-anak memiliki IQ di bawah 20. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, untuk anak usia 5-6 tahun dapat dirangsang dengan yang pertama, terapi bicara, yaitu dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Yang kedua, dengan terapi fisik, yaitu membantu anak tunagrahita dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi gerakan. Yang ketiga, terapi okupasi, yaitu dapat membantu anak tunagrahita dalam mengembangkan keterampilan motorik halus dan keterampilan sehari-hari seperti membersihkan dan berpakaian. Keempat, terapi perilaku. Terapi perilaku ini dapat membantu anak tunagrahita dalam mengembangkan keterampilan sosial dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, kegiatan olahraga. Dengan kegiatan berolahraga seperti berenang, bersepeda, atau bermain bola dapat membantu anak tunagrahita dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar dan meningkatkan kesehatan fisik. Dan terakhir, dengan kegiatan seni. Kegiatan seni seperti melukis, menggambar, atau membuat kerajinan tangan dapat membantu anak tunagrahita mengembangkan keterampilan motorik halus dan kreativitasnya. Beberapa penyakit yang bisa meningkatkan peluang anak mengalami tunagrahita seperti batuk rejan, campak, hingga meningitis. Anak mengalami kekurangan gizi dan tidak mendapatkan perawatan yang tepat juga bisa berisiko mengalami kondisi seperti ini. Beberapa tindakan yang dapat membantu mengurangi risiko terjadinya disabilitas intelektual pada anak adalah
Pertama, memastikan kesehatan ibu selama kehamilan. Kedua, menjaga kesehatan bayi dan anak. Ketiga, memastikan bayi dan anak mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Keempat, menghindari paparan zat beracun seperti merokok selama kehamilan atau membiarkan anak terpapar tinggal. Selanjutnya, mencari perawatan medis dengan segera jika anak sakit atau mengalami cedera.